Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk kembali menuntut ilmu. Pada sore kali ini kita kembali di Bincang Rakan Rabu Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagas, insya Allah kemudian kita akan ditemani dengan Mas Yusuf dan sebagai narasumber kesempatan headset. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan berbincang pada sore hari ini tentang peran penting menentukan lembaga pendidikan madrasah. Ini bagian dari tema kita di sesi di Rabiul Awal dan Rabiul Akhir ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang madrasah. Sebelumnya kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada beliau waktu dan tempat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 membahas peran menentukan lembaga pendidikan. Jadi pada pertemuan ke-7 ini kita masuk ke fase yang kata Prof. Ahmad Syalabi menjadi fase penting ya. Fase sangat penting, sangat menentukan sejarah pendidikan Islam, yaitu fase dimulainya madrasah. Kalau pada pertemuan sebelumnya 1-6 itu kita banyak bicara tentang lembaga-lembaga pendidikan sebelum adanya madrasah. Ini mengikuti periodisasi yang dilakukan oleh Prof. Ahmad Syalabi. Nah, pada pertemuan ini kita fokus ke madrasah. Ini sebenarnya pembahasannya bisa panjang ya, karena memang madrasah ini fase yang kaya sekali. Dimulai dari tahun, kalau menurut Prof. Ahmad Syalabi itu dimulai pada tahun 459. Nah, nanti silahkan bisa dicek di kitab beliau Tarikh Tarbiyatul Islam atau Sejarah Pendidikan Islam. Jadi beliau mengatakan bahwa tahun 459 Hijriah itu menjadi tahun yang sangat penting. Kenapa? Karena tahun ini sebagai batas yang memisahkan antara pendidikan kaum muslimin di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun yang sesudahnya, yang terutama ini berkaitan dengan tempat-tempat memberi pelajaran. Karena pada tahun itu secara resmi dibuka madrasah nizamiyah di Baghdad. Nah, sifat madrasahnya ini beda dengan lembaga pendidikan sebelumnya, karena di madrasah nizamiyah ini sifatnya teratur, kemudian didukung oleh negara secara total, kemudian ada biaya khusus, termasuk nanti ada pemberian dana untuk perpustakaan. Secara khusus perpustakaan yang kita bahas di pertemuan terakhir insyaallah di pekan depan. Jadi menurut Prof. Ahmad Syalabi, hadirnya madrasah itu menjadi pembeda istimewa dengan masa sebelumnya. Jadi ketika madrasah ini sudah muncul, maka terjadi perubahan lembaga pendidikan. Jadi proses pendidikan itu mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah adanya fase madrasah. Makanya tahun 459 ini penting untuk dicatat. Nah, apa beda mendasarnya itu? Beda mendasarnya adalah karena madrasah ini merupakan tempat yang memang secara khusus didesain untuk pendidikan.
yang memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan sebelumnya. Contohnya, contoh ini maksudnya adalah ciri yang paling penting ya, disebut oleh Prof. Ahmad Syalabi adalah ciri terpentingnya adalah adanya Iwan. Nah, Iwan itu kayak nama orang Indonesia ya, Iwan itu ya. Iwan itu maksudnya adalah ruang kuliah. Jadi ciri terpenting dari yang namanya madrasah itu adalah adanya ruang kuliah atau kalau kita sekarang nyebutnya kelas ya, ruang kelas. Tidak ada satupun madrasah yang tidak memiliki Iwan, tidak memiliki ruang kelas. Bahkan ini adalah satu perlengkapan yang paling penting dalam satu madrasah. Kemudian di situ setelah adanya Iwan atau ruang kelas tadi untuk pengajaran, itu juga ada namanya asrama-asrama serta rumah-rumah yang didirikan dalam satu kompleks sekolah untuk tempat tinggal para guru dan para siswa. Jadi gurunya maupun muridnya itu tinggal dalam satu kawasan. Ini pembeda yang sangat signifikan menurut Prof. Ahmad Syalabi karena sifatnya teratur. Kalau sebelumnya itu sifatnya ya cenderung organik, mamanya Rasulullah ada di situ, kemudian para sahabat tinggal di sekitarnya. Ya cenderung tidak ada aturan secara khusus. Nah ini memang dibangun secara sengaja satu kompleks tempat pendidikan yang di situ ada ruang-ruang kelasnya, ada asramanya untuk para guru, ada asrama untuk para murid, dan kemudian ada perpustakaan dan hal-hal yang lainnya. Sampai dicatat oleh Prof. Ahmad Syalabi, sampai di dalam kompleks itu juga dilengkapi dengan dapur untuk masak ya, kemudian ada kamar makannya sendiri maupun hal-hal yang lain. Nanti kita akan lihat contohnya di Madrasah An-Nuriyah Al-Kubro nanti ya agak akhir. Jadi di situ memang sangat detail. Jadi seperti pembangunan satu kompleks yang utuh untuk menjalankan satu proses pendidikan. Nah ini jadi gambaran awalnya gitu ya. Jadi yang namanya madrasah ini sistem yang amat sangat teratur yang membedakan dengan sistem atau lembaga pendidikan sebelumnya. Kita ingat ya, namanya lembaga pendidikan itu kan ada 3 elemen paling pentingnya. Pertama adalah sistem nilai yang dianut di situ. Kemudian yang kedua adalah sekumpulan orangnya. Kemudian yang ketiga adalah matur suwun. Bukan kopinya ya. Yang ketiga adalah tempatnya. Jazakallahu khair. Jadi ada sistem nilai, ada kumpulan orang, ada tempat. Nah, yang paling penting ini aja. Yang paling penting itu adalah sistem nilainya. Jadi sistem nilai yang tumbuh berkembang itulah yang paling penting. Orangnya, tempatnya itu hanya asosiasi kepada sistem nilai. Nah, ketika madrasah ini berdiri, itu tempat ini benar-benar diatur sedemikian rupa untuk mendukung proses pendidikan tersebut berjalan dengan baik. Bagaimana penanaman nilai-nilai tersebut berjalan dengan baik. Nanti kita akan tengok bagaimana pendapat Prof. Hasan Langgulung dalam urusan pendidikan. Mengapa pendidikan itu penting? Nanti agak akhir lah. Ini kebetulan saya bawa beberapa buku beliau. Ini menarik untuk dicermati ya. Buku Prof. Hasan Langgulung. Ada asas-asas pendidikan Islam. Dan ini barusan sampai tadi siang. Ini buku yang menarik ini. Teori-teori kesehatan mental. Saya itu orang psikologi. Tapi Masya Allah ini baca tulisannya Prof. Langgulung ini luar biasa. Beliau itu ya kalau mau ngomentari Freud ya baca bukunya Freud. Mau ngomentari Guilford ya baca bukunya Guilford. Mau ngomentari behaviorisme ya baca bukunya tulisannya ilmuwan behaviorisme, humanistik, dikomentari dulu. Jadi dibaca bukunya, kemudian dikomentari. Jadi tadi saya sempat buka referensinya, Masya Allah, kaya sekali. Dan seingat saya tadi saya buka semuanya dalam referensi beliau itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Luar biasa, ini menunjukkan kesungguhan yang layak untuk diteladani.
Makanya nanti perlu kita sebut juga. Nah, kembali ke bahasan kita. Maka kalau kita bicara lembaga pendidikan tadi, yang paling penting adalah sistem nilainya. Sistem nilainya ini yang paling penting. Baru kemudian kita bicara orang. Jadi orang itu harus mengikuti sistem nilai. Tempat itu harus mengikuti sistem nilai. Lahirnya madrasah tahun 400, sebenarnya gini ya. Madrasah awal itu oleh para ahli sejarah itu sebenarnya bukan pada tahun 459. Kalau ngapalkannya, kalau paling gampang itu gini, 4 tambah 5 sama dengan 9, gitu aja ngapalkan. Jadi 459 Hijriah. Sebenarnya ini bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada upaya pendirian madrasah, contohnya di Naisabur. Ini dianggap yang catatan Ahmad Syalabi ini yang pertama. Jadi sebelum 459. Tapi kenapa kok Prof. Ahmad Syalabi mengatakan titik pentingnya itu, kritikalnya itu, titik penting kritisnya itu 459 Hijriah tadi. Karena pada tahun 457, 2 tahun sebelumnya, dimulailah pembangunan Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Di tepi sungai Tigris, sungai Dajlah. Nah, setelah 2 tahun dibangun, tahun 459, berdirilah Madrasah Nizamiyah. Kalau tadi di Naisabur itu ya kecil, kemudian bukan oleh pejabat gitu ya, oleh orang biasa, atau kalau pejabat ya pejabat kecil, jadi bukan pemimpin negara. Kalau Nizamul Mulk ini kan kita tahu adalah perdana menterinya Saljuk, terutama di masa Alp Arslan dan anaknya Malikus Saleh. Benar ya, Malikus Saleh ya namanya ya, anaknya Alp Arslan itu. Nah, jadi di puncak kejayaannya Turki Saljuk di zamannya Alp Arslan itu, kepemimpinan politik itu ada sultan, ada perdana menteri. Terutama dalam pengelolaan negara itu yang paling banyak memang perdana menteri, ya, Nizamul Mulk ini. Jadi ini memang tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam, khususnya perkembangan madrasah. Nah, ketika Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Nizamul Mulk, nah, makanya disebut Nizamiyah karena pendirinya adalah Nizamul Mulk. Makanya disebut Madrasah Nizamiyah. Kalau di buku yang terjemahan ini diartikannya sekolah ya. Memang yang kita kenal sekolah sekarang itu ya sebenarnya maksudnya belajar dari madrasah di zaman itu. Nah, ketika madrasah ini sudah didirikan, dikembangkan oleh Nizamul Mulk secara serius, khususnya yang di Baghdad tadi, maka ini menjadi awal penting lahirnya madrasah-madrasah semisalnya di berbagai daerah, khususnya di Irak dan Khurasan, karena ini masih fase masanya Turki Saljuk, kekuasaannya kan di Irak dan kemudian di Khurasan. Oleh karena itu, ketika madrasah ini berdiri, maka ciri lembaga pendidikan Islam yang awalnya itu cenderung organik itu menjadi lebih tertata, teratur, bahkan dibuat kompleksnya. Ada ruang kelas untuk belajarnya, ada ruang guru untuk menginap gurunya, kemudian ada ruang untuk para muridnya. Nah, ini kan kata Ahmad Syalabi ini jelas menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan dengan adanya pendirian Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Dan itu bukan hanya satu-satunya. Sebagian catatan mengatakan Nizamul Mulk menyengaja mendirikan banyak madrasah di hampir setiap kampung. Jadi di wilayah kekuasaannya Turki Saljuk saat itu hampir tidak ada kampung atau wilayah kecuali pasti ada madrasah Nizamiyah yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh negara. Waktu itu sampai ada yang mengatakan begini, ini saya bacakan aja ya. Ini pujian kepada upaya dari Nizamul Mulk. Jadi ketika apabila ini contohnya catatan dari Imaduddin Al-Asfahani. Apabila di suatu negeri, maksudnya kayak suatu daerah kampung itu, Nizamul Mulk menemukan
seorang yang ma'ruf, seorang yang terkenal, masyhur, maksudnya terkenal itu terkenal keilmuannya, bukan terkenal selebritis ya, beda ya. Dan berpengetahuan yang luas dan mendalam. Nah, jadi dia ini masyhur karena alim faqih. Maka didirikanlah sebuah madrasah agar orang itu yang alim faqih ini bisa ngajar di situ. Diberinya madrasah itu wakaf dan dilengkapinya dengan maktabah, perpustakaan. Jadi kalau dari catatnya Imaduddin Al-Asfahani tadi, nizamul mulk mulainya dari apa? Dari orang, dari SDM. SDM yang mumpuni, yang dia itu punya nilai-nilai atau syariat Islam, dia memahami syariat Islam untuk diajarkan. Jadi bukan sembarang orang, bukan asal ada tempat dibikin, enggak. Tetapi syaratnya adalah orang dulu. Orang ini juga harus memenuhi kriteria-kriteria tadi tertentu, bukan sembarang orang. Makanya ini betapa bernilainya seseorang yang berilmu itu. Kalau cuma orang, naik bahasa Bihamka itu, kalau cuma hidup, kambing juga hidup. Ini urusannya bukan hanya sekedar orang hidup, tetapi orang yang beradab, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan luas dalam urusan din. Kemudian dalam catatan Abu Syamah, sekolah-sekolah nizamiyah, madrasah nizamiyah itu paling terkenal di dunia saat itu. Di zaman 459 dan setelahnya, di era tersebut memang yang paling terkenal adalah madrasah nizamiyah. Sehingga sampai dikatakan oleh Abu Syamah, tidak ada satu negeri pun, maksudnya satu kawasan dalam kekuasaannya Turki Saljuk saat itu, kecuali pasti berdiri madrasah nizamiyah. Sampai ada satu pulau ini diberi nama Pulau Ibnu Umar, ya dikasih nama Pulau Ibnu Umar, yang sangat terpencil di pelosok itu jarang didatangi orang. Di situ pun oleh Nizamul Mulk didirikan madrasah nizamiyah. Saking pedulinya dengan urusan pendidikan. Kemudian Nizamul Mulk itu ketika mendirikan satu madrasah, kemudian di madrasah itu sekali lagi dipastikan harus ada gurunya. Tadi dengan standar dia alim, dia faqih. Lalu kemudian disediakan kitab. Buku-buku apa yang diperlukan, dipasok itu buku-bukunya, semuanya ditanggung oleh Nizamul Mulk sebagai Perdana Menteri saat itu. Sampai-sampai ada ulama As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra itu mencatat begini, Nizamul Mulk mendirikan madrasahnya di berbagai penjuru kota. Beberapa kota disebut, ada Baghdad, ada Balkh, Naisabur, Harod, Isfahan, Basrah, Meru. Meru itu tulisannya Meru di sini ya. Amul, Mosul. Maka sampai As-Subki mengatakan Nizamul Mulk mendirikan satu madrasah, minimal satu madrasah pada tiap-tiap negeri atau qaryah ya, di Irak dan Khurasan. Itu seserius itu. Ini menarik ya untuk kita sebenarnya untuk kita gali. Saya pernah menemukan beberapa riset tentang madrasah nizamiyah ini. Jadi bagaimana awal berdirinya, sampai kemudian prosesnya, sampai kemudian nanti nanti memang ada penyimpangannya. Jadi ini kita mulai, kenapa kok madrasah nizamiyah itu mulai muncul? Kenapa kok muncul itu, kenapa? Jadi ada persaingan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ini disebutkan oleh Ahmad Syalabi ya. Ketika Saljuk yang Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menang atas dinasti yang Syiah, Huwaiti, maka kemudian mereka melihat dinasti Turki Saljuk melihat bahwa ada masalah besar pada umat, yaitu tersebarnya paham Syiah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Maka Nizamul Mulk beserta para pembesar Saljuk itu meyakini bahwa ini harus diseriusi, harus dengan mujahadah yang sangat serius. Caranya gimana? Ya caranya dengan pendidikan. Maka kemudian tadi itu mereka secara serius tidak ada pilihan lain. Karena ini ada masalah pada pemikiran, pada akidah yang bermasalah, maka ini harus diseriusi dengan pendirian berbagai madrasah yang memang mumpuni. Untuk apa? Agar kebenaran, agar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu kembali hidup. Inilah yang menyemangati Saljuk khususnya Nizamul Mulk untuk melakukan upaya-upaya ini secara serius. Makanya karena kerusakannya lumayan masif, Nizamul Mulk menganggap bahwa upaya perbaikannya juga harus tertata. Maka sampai ada dulu di pondok itu saya dapat pepatah ya. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kalau kebenaran itu tidak tertata, tidak terorganisir, maka akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Ini biasanya namanya nizam ya, Nizamul Mulk ya, pengelolaan kerajaan. Nah, maka Nizamul Mulk ini serius betul tadi menggarap itu sampai tadi dikatakan oleh As-Subki tidak ada tempat kecuali didirikan madrasah nizamiyah. Saking seriusnya pengen memperbaiki diri. Nah, di versi yang lain itu juga disebutkan bahwa madrasah-madrasah ini juga diperlukan oleh negara, dalam hal ini adalah Saljuk, untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Sehingga pejabat-pejabat kerajaan, pejabat-pejabatnya Saljuk itu ada syaratnya. Mereka itu diberi syarat. Kalau mau jadi pejabat di berbagai wilayah dan strukturalnya Saljuk itu harus lulus dari madrasah nizamiyah. Jadi memang ini kayak persyaratan ya. Kalau sekarang lulus dari sekolah negeri gitu ya. Harus lulus dari sekolah negeri, terutama perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi apa, pokoknya ada standarnya. Nah itu waktu itu yang paling mudah dapat pekerjaan adalah kalau lulus dari madrasah nizamiyah. Ini nanti catatan para ulama adalah ini yang menjadi contohnya itu yang bukunya ini Mas. Coba ini Mas. Nanti kritikannya Dr. Majid Al-Ihsan Al-Gilani ini adalah bahwa karena harus lulus dari madrasah nizamiyah untuk jadi pejabat, akhirnya yang awalnya itu tujuannya baik, tujuannya untuk mendidik umat, tujuannya untuk mengikis paham-paham yang sesat, tujuannya adalah untuk menanamkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian menjadi berubah. Akhirnya menjadi apa? Iya, cari gelar. Karena kalau mau kerja, sana nizamiyah. Kalau mau nggak usah mikirin makan, sana ke nizamiyah. Sudah salah niat itu. Ya, awalnya baik karena memang tujuannya Masya Allah untuk li'ilai kalimatillah. Tapi kemudian kata Dr. Majid Al-Ihsan Al-Gilani, orang mulai berubah orientasinya. Masuk madrasah nizamiyah bukan lagi untuk mencari ridha Allah, bahkan mempelajari agama bukan lagi untuk membela agama, tapi untuk mencari dunia. Jadi sistem nilainya hilang. Ya, kalau kita kembali ke kenapa kok lembaga pendidikan itu penting, ya karena sistem nilainya. Lah ini sistem nilainya jadi berubah. Kalau kata Dr. Majid Al-Ihsan Al-Gilani gini, kalau kita lihat sekumpulan masyarakat ya, atau masyarakat atau komunitas atau umat ini, nanti kalau dalam urusan kecil kan berarti lembaga pendidikan ya. Kalau personal ya orangnya. Jadi ada orang, ada lembaga pendidikan, ada komunitas atau masyarakat, sampai ada umat ini, itu bisa dilihat orientasinya itu apa. Kalau orientasinya adalah nilai, hal-hal yang diyakini yang benar menurut agama ini, maka orang itu, lembaga itu, masyarakat itu, umat itu sehat. Jadi orang, fasilitas, tempat macam-macam itu ngikuti nilai. Ya ini kan itu begitu.
beliau itu cari orang yang alim, faqih, dirikan madrasah, semua dipenuhi untuk mengejar nilai, mengejar agar akidah Islam itu terajarkan dengan baik. Tapi kata Dr. Masjid Al-Gilani, ketika yang orientasinya orang itu bukan lagi nilai, tapi yang dikejar itu adalah orangnya. Jadi pokoknya orangnya, nggak peduli dia benar atau salah, pejah gesang tumut si dia gitu ya. Pokoknya hidup mati pokoknya ikut dia, salah benar nggak peduli, yang penting dia. Nggak ada kritis lagi. Kan orang itu bisa salah, nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Maka ketika orang fokusnya ketika komunitas ini fokusnya ke orang, bukan lagi ke nilai, saat itulah kata Dr. Masjid Al-Gilani dia sakit. Orang ini sakit, lembaganya sakit, komunitasnya sakit, umatnya sakit karena fokusnya ke orang, tidak lagi ke sistem nilai moral. Kemudian yang lebih parah lagi adalah ketika orang tadi bukan hanya ngejar, nah ini dirasakan nanti oleh Imam Al-Ghazali. Makanya kata Dr. Masjid Al-Gilani, Imam Al-Ghazali itu mulai ngerasa orang itu ngejar orang. Orang-orang itu ngejar orang. Oh, kayak terkenal. Karena Al-Ghazali itu dulu di zamannya kan paling populer. Setelah gurunya itu Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, itu kan kemudian nanti muncul mencorong itu kan Imam Al-Ghazali. Kalau beliau ngisi itu datang ratusan bahkan ribuan orang. Nah, menyimak. Akhirnya tetapi Al-Ghazali menganggap ini orang tidak lagi mengejar ilmu, tidak lagi mengejar nilai yaitu ridha Allah, tapi wah pembicaranya terkenal. Wah orangnya populer, ayo kita datang. Karena orangnya populer, bukan karena orangnya alim, bukan untuk mencari ilmunya. Nah ini kalau menurut pendapatnya tadi ya, pemetaannya dari Dr. Masjid Al-Gilani, masyarakat sedang sakit. Karena yang dikejar adalah orang, sosok, tokoh, bukan nilai yang dibawa oleh tokoh tersebut. Nah, kemudian nanti yang lebih parah lagi adalah yang ketiga, yaitu yang tadi ini yang dirasakan oleh Dr. Masjid Al-Gilani, dan dalam risetnya Dr. Masjid kan Al-Ghazali kata beliau itu menyadari bahwa orang bukan hanya sakit, tapi sudah pada penyakit yang akut. Seakan-akan masyarakat ini mati. Kenapa? Karena yang mereka kejar bukan lagi nilai, bahkan tidak lagi orang, tapi materi. Kenapa sekolah di Madrasah Nizamiyah? Orang tidak lagi ngejar ilmu, tidak lagi ngejar ridha Allah, tapi genisoh kerja. Biar dapat ijazah. Lalu dengan ijazah itu nanti dapat jabatan, dapat pekerjaan, dapat pendapatan. Ini kata Dr. Masjid Al-Gilani, ini lebih rendah lagi. Ini orangnya dalam tanda kutip itu sudah kayak mati. Karena dia nggak lagi punya nilai. Dia sekedar menjadi budaknya harta, budaknya materi. Ya, saya nyebutnya sih manusia zombie. Kalau lembaganya kayak gini, mungkin lembaga pendidikannya masih hidup, kemudian ya masih megah bangunannya, masih banyak orangnya. Tapi ketika orang dan bangunan-bangunan ini tidak lagi berjuang untuk nilai-nilai kebenaran, maka sebenarnya ini lembaga zombie ini. Hidup tapi mati. Ya apa itu? Dead man walking ya. Dead institution walking itulah. Lembaganya sih jalan tapi mati sebenarnya. Karena nggak lagi menilai. Nah nanti juga masyarakatnya kalau kayak gitu juga sama, masyarakat zombie atau tadi umatnya umat zombie. Menarik ini. Jadi pemetaannya Dr. Masjid Al-Gilani itu menarik, membantu kita untuk memetakan bahwa Masya Allah bahkan sesuatu yang sudah dicita-citakan dengan sangat baik kemudian berubah menjadi keburukan ketika orangnya itu berubah orientasinya. Nah Nizam Mulk Masya Allah masih baik. Nanti beliau kan kemudian ketika ada konflik politik beliau akhirnya terbunuh ya. Insya Allah kita doakan semoga mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah. Nah, karena membaca pemetaannya Ahmad Syalabi, Prof. Hasan Langgulung itu memang luar biasa Nizam Mulk ini. Jasanya luar biasa untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan kembali akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian memunculkan satu model lembaga pendidikan yang sampai sekarang masih ditiru di berbagai tempat. Jadi ini nanti yang penirunya kan bukan hanya
Bukan hanya yang di sini, bukan hanya umat Islam, non-Islam juga niru sampai sekarang. Tata tertibnya, keteraturannya, kurikulumnya, kemudian standar pendidiknya, sampai ke cara mendesain kompleksnya, luar biasa. Maka ketika awalnya madrasah nizamiyah yang di berbagai tempat, terutama di Irak dan Khurasan itu berkembang dengan pesat, kemudian bisa menghapus kekuatan Syiah atau paham-paham menyimpang lainnya, kemudian muncul dengan kokoh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Syafi'i, memang mazhabnya nizam Syafi'i, itu kemudian kan kuat lagi umat Islam ini. Tetapi tadi kemudian muncul orang-orang yang sekolah, kuliah gitu ya, di madrasah nizamiyah hanya sekedar nyari materi, hanya sekedar nyari ijazah, biar nanti bisa kerja, biar dapat gaji. Saat itulah Al-Ghazali melihat umat ini sudah mati. Waktu itu Baitul Maqdis belum dijajah. Bahkan kita tahu ya, nanti Al-Ghazali uzlah mundur dari dunia. Jadi di puncak kejayaannya, di puncak kepopulerannya, Al-Ghazali malah mundur. Nggak mau lagi ngajar di madrasah nizamiyah. Waktu itu kalau bisa dikatakan Al-Ghazali adalah alim atau guru besarnya madrasah nizamiyah yang paling terkenal. Gajinya juga gajinya itu luar biasa banyak. Ada yang mengatakan kalau nggak salah itu sekian ratus, kalau nggak salah 700 dinar per bulan. Itu belum fasilitas yang lain-lain. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada 700 dinar. 700 dinar itu kali berapa itu? 1 dinar berapa sekarang? 2 juta. Minimal 1 juta saja ya. Umamanya ya. Berarti kan 700 juta ya. Horor gitu. Masya Allah. Jadi apa-apa ada. Tetapi saat itu Al-Ghazali melihat, sebentar ini kayaknya masalah ini. Orang-orang kok pada nyari dunia ini. Jadi belajar agama, ngejar dunia. Ini kan masalah. Nah, madrasah nizamiyah itu harus kita pahami ya. Waktu itu awalnya memang karena memang untuk menghapus penyimpangan-penyimpangan, aliran-aliran yang menyimpang, maka memang fokus utamanya adalah pada ajaran din, pada urusan syariat. Nanti termasuk ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, itu ya, usul fikih, kuat sekali. Nah, Al-Ghazali melihat ketika yang awalnya baik kemudian menyimpang, beliau kan uzlah tadi. Dan kita tahu beliau salah satunya uzlah itu nanti menulis kitab Ihya Ulumuddin, dan satu di antara tempat beliau menulis adalah di Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa masih dalam genggaman muslimin. Tetapi Al-Ghazali sudah merasa ini umat sedang mati. Jadi kayak tinggal nunggu ajalnya saja. Sudah sakaratul maut. Karena kalau umat ini yang dikejar bukan nilai, bukan lagi sosok yang mengejar sosok, mengidolakan sosok, itu saja sudah sakit. Apalagi ini di bawahnya, ngejar materi. Maka ini tinggal tunggu matinya saja. Maka dengan penuh kesadaran beliau uzlah, lalu beliau menulis Ihya Ulumuddin yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Nah, nanti kata Profesor Langgulung, dari semua ulama Islam yang menulis tentang kesehatan mental, yang paling penting adalah, kata beliau, adalah Al-Ghazali. Jadi beliau nanti, ini luar biasa nih, Profesor Langgulung membaca banyak sekali bukunya Al-Ghazali. Di referensi saya lihat ada Al-Arba'in fi Usuluddin, ada Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, Jawahirul Quran, Kimyatus Sa'adah, Tafut Al-Falasifah, Al-Munkit Minadh Dhalal, Nasihatul Mulk. Jadi bacanya serius. Bukan terjemahan, bukan dalam, tapi langsung merujuk ke kitab aslinya. Nah, ini layak. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas secara khusus ini, kayaknya menarik itu kajiannya Profesor Langgulung itu. Nah, kembali ke Al-Ghazali tadi. Jadi ketika Al-Ghazali melihat ada masalah, beliau uzlah, kemudian menulis kitab itu. Setelah selesai uzlah, beliau tidak berputus asa. Beliau tetap kembali ke tengah masyarakat. Sempat ngajar di Tus ya, di kampungnya sendiri, bikin madrasah kecil. Madrasah ini ya namanya madrasah kecil, itu cuma menampung beberapa murid, nggak nyampe 100, bahkan ada yang mengatakan nggak nyampe 50. Itu di rumahnya sendiri.
Lalu untuk mencukupi keperluan beliau cukup dengan bikin kebun, makan dari hasil kebun sendiri. Sampai kemudian dengar Al-Ghazali sudah ngajar lagi, datanglah utusan Madrasah Nizamiyah untuk meminta beliau ngajar lagi. Waktu itu Nizamul sudah wafat. Jadi ada yang mengatakan itu anaknya atau cucunya Nizamul, penerusnya. Akhirnya untuk menyikapi baik niat itu, permintaan itu, beliau ngajar sebentar karena ngelihat lah kok masih orang kok orientasinya masih nyari dunia, maka beliau kemudian uzlah lagi, saya nggak usah ngajar di Madrasah Nizamiyah, saya ngajar di sekolah saya sendiri, madrasah saya sendiri di rumah sampai wafat. Nah tetapi ide pentingnya Al-Ghazali ini kan ditangkap oleh murid-muridnya. Ketika beliau uzlah itu selalu ada orang-orang yang memang sungguh-sungguh nyari ilmu. Maka nanti ada kajian tentang jejaring ulama pembebas Baitul Maqdis yang belajar kepada Al-Ghazali. Jadi ini murid-murid Al-Ghazali, nanti murid-murid ini punya murid, nah nanti sebagian nanti ngajar Nuruddin Mahmud Jangki, ngajar Salahuddin Al-Ayyubi. Nah jadi ide kurikulumnya Al-Ghazali nanti ditangkap oleh para ulama setelahnya, terutama adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Abdul Qadir Al-Jailani muda datang ke Baghdad karena mendengar memang saat itu ya tadi ya Madrasah Nizamiyah paling top itu ya Baghdad. Di saat itu Al-Ghazali keluar dari Baghdad, jadi nggak ketemu. Dalam beberapa hari saya cari, memang mereka nggak pernah ketemu langsung. Tetapi ide-ide pendidikannya Al-Ghazali ditangkap oleh Abdul Qadir Jailani maupun ulama-ulama muda setelahnya. Sehingga nanti muncullah istilahnya Dr. Majid Aidsan Al-Gilani, madrasah islah. Ini sifatnya bukan negara. Jadi bedanya dengan Madrasah Nizamiyah, kalau Madrasah Nizamiyah itu kan sekolah negeri. Kalau ini sekolah swasta. Didirikan oleh para ulama dengan kesadarannya masing-masing. Didirikan oleh Abdul Qadir Jailani, makanya Madrasah Qadiriyah. Nanti didirikan oleh Al-Haqqari, maka disebut Madrasah Haqqariyah, dan seterusnya. Di berbagai tempat. Entah di dalam kota, entah di pinggir kota, entah di pelosok kampung, entah di pinggir laut atau di pinggir sungai, entah di pucuk gunung kayak Al-Haqqari tadi, di pucuk gunung, di Jabal Haqqar. Jadi macam-macam. Tetapi kemudian mereka itu menyengaja untuk membuat komunikasi. Nanti juga dicatat oleh Prof. Hasan Langgulung. Satu di antara ciri penting keberhasilan pendidikan Islam adalah kemauan untuk berkomunikasi dengan para ulama lainnya. Saling terikat. Apa? Saling terikat. Saling berkomunikasi. Ya, nanti memang macam-macam ya. Apakah mereka mengingatkan diri? Ada yang tidak, ada yang intinya saling bekerja sama, berkoordinasi. Karena nanti momennya begini, di catatan sini kan mereka banyak, tetapi nanti ada pertemuan setahun sekali minimal, saling bekerja sama, berkoordinasi, tetapi tidak saling terikat secara khusus. Kecuali ikatan tadi, ikatan ideologis, bahwa kita ini jangan sampai mendirikan madrasah, mendirikan sekolah, kalau sekarang ya mendirikan ma'had, pondok pesantren untuk nyari dunia. Enggak. Jadi mereka sepakat bahwa ini adalah untuk liislahil ummah, untuk memperbaiki umat, dan tidak bisa memperbaiki umat kecuali memperbaiki diri sendiri. Ini juga yang ditekankan oleh Prof. Hasan Langgulung. Kalau kita bicara pendidikan Islam, maka kita harus bicara pendidikan Islam menurut Quran. Nah, saya tadi bawa mana ya? Nah, ini contohnya. Ini ada buku menarik tentang dari ulama kita yang lain, Prof. Said Aqil Husain Munawar, aktualisasi nilai-nilai Quran. Nanti ada juga tulisannya Dr. Ahmad Alim tentang tafsir ayat pendidikan. Itu juga menarik untuk dicermati. Nah, kata Prof. Hasan Langgulung, memang kalau kita bicara pendidikan menurut Islam, itu pendidikannya adalah berbasis individu. Perbaikannya harus perbaikan individu. Karena individu itu nanti yang akan berkeluarga. Nanti yang akan di masyarakat. Nanti dimanapun dia berada, dia individu ini yang akan mengubah. Jadi perubahan itu dimulai dari individu-individu, diri-diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta
yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi memang kalau kita baca tafsirnya ayat ini, itu bahwa Allah tidak mengubah nikmatnya pada suatu kaum menjadi laknat, menjadi musibah, menjadi azab, kecuali setelah umat itu dari awalnya taat menjadi maksiat. Itu tafsirnya secara umum begitu. Nah, tetapi kata Profesor Langgulung itu tetap saja perbaikannya itu adalah pribadi. Jadi orang yang awalnya taat menjadi maksiat itu juga berarti bisa dirubah. Yang awalnya maksiat kembalikan menjadi taat. Yang awalnya orientasinya itu dunia, awalnya orientasinya itu ijazah lah, pekerjaan lah, jabatan lah. Itu kalau orientasinya tidak lagi itu, tapi menjadi orientasinya tadi nilai-nilai. Apa tujuan pendidikan Islam itu? Kata Profesor Langgulungnya, tujuan pendidikan Islam adalah tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Liya'budun. Jadi kalau kita bicara tujuan pendidikan, tujuan lembaga pendidikan itu harusnya sama. Yaitu semata-mata untuk mengabdi, menyembah, taat kepada Allah. Dan itu kan inti dari kurikulumnya Al-Ghazali yang kemudian dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan ulama-ulama istilah di zaman itu. Ingat ya, ini swasta ya. Karena waktu itu kan negara, ya seperti yang di Saljuk itu, kan kacau itu. Nizam sudah meninggal, Al-Hasan sudah meninggal, tokoh-tokoh kuncinya sudah pada meninggal. Maka kemudian penerus-penerusnya kan mulai ribut sendiri. Di zaman putranya kan mulai semrawut itu kan di zaman putranya Al-Hasan. Masih lumayan bagus. Tapi beberapa catatan sejarah mengatakan setelah itu terjadi intrik, kemudian terkena fitnah, akhirnya putranya Al-Hasan, Sultan Malik itu kemudian berbeda pandangan dengan Nizamul Mulk. Setelah mulai terjadi perpecahan. Sampai akhirnya Nizamul Mulk wafat, kemudian Sultan Malik juga wafat, sudah kacau. Jadi memang tokoh itu penting. Apa? Dan nilai yang ditinggalkan. Ya jelas. Ya. Tadi kan ketika tadi akhirnya orang sekedar mempertahankan kekuasaan para penguasanya. Rakyatnya yang penting itu materi. Bahkan na'udzubillah min dzalik ya tadi itu dikritisi oleh Al-Ghazali dan para ulama setelahnya. Orang belajar agama bukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk menghidupkan din, tetapi malah untuk mengejar dunia. Maka Al-Ghazali tadi memilih uzlah, diteruskan oleh para ulama, bikin madrasah islah yang sifatnya itu swasta. Ide madrasah ini kemudian ditangkap oleh sultan yang kekuasaannya awalnya kecil, meneruskan bapaknya, yaitu Nuruddin Mahmud Zangki. Kan ini anak dari Imaduddin Zangki. Imaduddin itu bercita-cita membebaskan Masjid Al-Aqsa. Setelah Masjid Al-Aqsa kemudian betul-betul jatuh ke tangan kaum salib, pasukan salib, maka kemudian kan Imaduddin tadi ya, itu cita-citanya bebaskan Masjid Al-Aqsa. Tapi pokoknya militer. Akhirnya sampai beliau syahid. Nah, Nuruddin dianggap lebih cerdas dari bapaknya ini. Sampai ada yang mengatakan bahwa Nuruddin Mahmud Zangki adalah seperti Khalifah Ar-Rashidah As-Sadisah. Jadi kalau ada Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz dari Daulah Umayyah, maka yang keenam ini yang paling mirip dengan mereka berlima ini adalah Nuruddin Mahmud Zangki. Maka ada yang menulis tentang bagaimana kehidupan beliau, bangun tidur sampai tidur kembali. Masya Allah, memang sangat mirip dengan perilaku para sahabat, para khulafaur rasyidin, pemimpin yang diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi bimbingan oleh Allah Ta'ala. Nah, Nuruddin Mahmud Zangki itu melihat, ini tidak bisa kecuali kita menyiapkan SDM-nya. Gerakan ilmu itu harus diserisi lagi. Maka ide yang ditangkap, ini kata Prof. Ahmad Syalabi, ide madrasah yang dikembangkan oleh Nizamul Mulk ditangkap kembali oleh Nuruddin Mahmud Zangki. Maka Nuruddin secara sengaja membangun banyak sekolah. Nih. Dan menariknya, Nuruddin ini kan kalau Nizamul Mulk itu kan satu mazhab untuk memudahkan
biar melawan itu kan ya satu mazhab dulu. Nuruddin melihat enggak, jangan hanya satu mazhab, karena Islam itu menerima tidak hanya satu mazhab. Mazhab fikih tentu saja ya. Maka kemudian cara menjalankan agama ini tidak harus dengan satu mazhab. Maka Nuruddin Mahmud Jangki sendiri kan mazhabnya Hanafi. Tetapi beliau juga bukan hanya menerima, memfasilitasi para ulama mazhab selain Hanafi untuk punya madrasah, dibiayai dan dimuliakan. Bahkan beliau punya majelis-majelis yang berkumpul bersama para ulama beda mazhab untuk musyawarah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah umat. Nanti contohnya beliau mendirikan madrasah yang sangat terkenal ya di Damaskus, Darul Hadis. Madrasah yang secara serius membahas tentang hadis. Itu guru besarnya Ibnu Asakir, penulis kitab Tarikh Dimas. Tarikh Dimas itu tarikh kota Damaskus ya. Yang saya pernah lihat itu 80 jilid. Kalau di perpustakaannya Isa Al-Aqsa itu bisa kita lihat itu. Itu kan mazhabnya Syafi'i. Kemudian beliau juga memfasilitasi mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan mazhabnya Hambali. Itu juga berhubungan baik. Bahkan jadi penasehat. Jadi para ulama beda mazhab ini yang Masya Allah mereka semua bercita-cita baik saat itu ya ditampung. Kemudian disitulah ada ulama, ada umaro, semuanya bercita-cita meraih ridha Allah Ta'ala, li'i'la'i kalimatillah, diskusi, dialog, ketemu. Nah, kayak ini umat hidup kembali. Artinya yang kemudian menjadi penyambungnya bukan dunia ya, yang harus akhirat. Iya. Tidak ada yang bisa menghubungkan kita dengan dunia. Maka kata Prof. Langgulung, di dalam pendidikan Islam itu tidak disebut pendidikan Islam kalau yang dikejar itu dunia. Tidak disebut pendidikan Islam kalau sistemnya atau bukan sistemnya ya, sumbernya bukan dari Islam. Walaupun dikasih embel-embel Islami. Itu makanya menarik ini. Karena beliau ini kan Prof. Langgulung kan ya bukan hanya besar di dunia Islam ya, tapi besar di dunia Barat. Dan kalau tadi saya sampaikan kalau nulis buku referensinya nggak kaleng-kaleng ya, referensinya sangat serius. Berarti itu kesalahan Nidhumul Muluk saat... Nggak, bukan kesalahan beliau. Iya kan nggak salah beliau. Salahnya apa? Beliau kan mendirikan madrasah. Baik. Yang salah adalah ketika orang mencita-citakan dunia. Makanya lihat, ketika Nuruddin memahami itu, beliau menangkap ini idenya Nidhumul Muluk itu luar biasa. Karena memang gerakan keumatan itu harus berbasis pendidikan, keilmuan, bukan emosi, bukan tiba-tiba perang, bukan tiba-tiba pokoknya terjun di dunia politik, enggak. Harus berbasis ilmu seperti zaman Rasulullah SAW. Rasul kan tidak tiba-tiba ngajak bebaskan Masjid Al-Aqsa. Prosesnya kan panjang. Sampai beliau wafat kan Masjid Al-Aqsa juga belum merdeka. Jadi ide itu ditangkap oleh Nuruddin Mahmud Jangki. Kemudian beliau mendirikan lumayan banyak. Nah, hampir yang dilakukan oleh beliau itu mirip sekali. Yaitu mendirikan banyak sekali madrasah, terutama di daerah Damaskus. Ya, ini saya bacakan beberapa madrasah yang didirikan oleh Nuruddin ya. Di Damaskus itu ada Darul Hadis, ada beberapa yang lain, termasuk nanti yang paling terkenal adalah An-Nuriyah Al-Kubro. An-Nuriyah Al-Kubro ini adalah madrasah khusus mazhab Hanafi. Kemudian ada Aleppo, di Aleppo, Halab sekarang namanya, di Aleppo. Kalau di Damaskus itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 6 madrasah. Di Aleppo atau Halab ada sekitar 4 madrasah. Kemudian di tempat lain, di kota lain ada Hama, itu 2 madrasah. Homs 2 madrasah. Di Ba'labah itu 1 madrasah. Ini pendiriannya dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Jangki dengan biaya beliau sendiri. Sebagai pemimpin nanti ditunjukkan. Contohnya di Madrasah Nuriyah
Al-Kubro, itu beliau bukan hanya bikin madrasah dengan segala fasilitasnya, beliau juga siapkan wakaf produktifnya untuk membiayainya, contohnya. Dan diwakafkannya kepada madrasah ini dan kepada para fuqaha serta mahasiswanya seluruh kamar mandi. Kamar mandi itu kalau ini belum, kita perlu cek bahasa Arabnya, tapi setahu saya maksudnya adalah itu loh, pemandian umum yang modelnya sewa, jadi ada pendapatannya. Yang baru dibangun yang berada di Pasar Gandum. Lalu 2 buah kamar mandi pemandian umum yang berada di Al-Warroqoh yang terletak di luar pintu gerbang As-Salamah, beserta rumah yang berada di samping 2 buah kamar mandi itu. Al-Warroqoh di Uwainah Al-Hima, kebun Al-Wazir, 3/4 dari kebun Al-Jawrah yang terletak di Al-Arzah, 11 buah toko yang terletak di luar pintu gerbang Al-Zabiyah, lapangan yang terletak di sebelah timur toko-toko tersebut, dan 9 bidang kebun di Darjah, menurut keterangan-keterangan dan syarat-syarat yang tercantum dalam kitab-kitab wakaf. Jadi wakafnya bukan hanya, kan ini gratis semua, maka ada pembiayaannya. Pembiayaannya melalui toko, kebun, berbagai usaha-usaha tadi. Itu luar biasanya. Nah, nanti setelah wafatnya Nuruddin Mahmud Jangki, kita tahu muncullah tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Sebenarnya Salahuddin sudah muncul sebelum wafatnya Nuruddin ya. Salahuddin sendiri sangat hormat kepada Nuruddin karena dianggap sebagai gurunya atau satu di antara gurunya, terutama dalam urusan militer dan kepemimpinan. Menariknya ini kata Prof. Ahmad Syalabi, ketika di masa Ayyubiyah, terus khususnya Salahuddin, itu yang mendirikan madrasah tidak lagi hanya pemerintah. Ini jadi catatan bagi kita. Berarti kebangkitan umat itu kalau pendidikan tidak lagi hanya diurusi oleh negara. Ini contohnya disebutkan nih, datanya menarik sekali. Ini termasuk nanti di model kebangkitan umat Islam ya. Jadi datanya itu menarik sekali ya. Sebelum tanya jawab ya. Nah, pendirian madrasah di zaman Ayyubiyah, Salahuddin dan setelahnya itu di berbagai kota, ada di Mesir, di Baitul Maqdis, ya, Palestina kan sudah dimerdekakan, bikin sekolah di sana, madrasah di sana, di Damaskus. Dan menariknya bukan hanya oleh para sultan, tapi juga oleh para pangeran, pemimpin di bawah sultan. Kalau tadi kan di masa Nizamul Mulk, ya Perdana Menterinya. Di masa Nuruddin ya Nuruddinnya sebagai pemimpin. Ini pangeran-pangeran juga berlomba-lomba. Ada menteri, ada pangeran, istri pangeran bikin madrasah. Lalu ada ustadznya atau guru besarnya itu bikin madrasah. Menariknya bukan hanya itu. Ada juga madrasah didirikan oleh orang biasa. Ini contohnya di Mesir ada madrasah didirikan oleh saudagar, oleh pelayan. Pelayan bikin madrasah. Bekas budak, mantan budak merdeka bikin madrasah. Kemudian di Damaskus ada qadhi agung, hakim. Lalu ada saudagar. Kemudian ada hamba yang barusan merdeka bikin madrasah. Kemudian ada ahli hukum, ada pelayan juga. Jadi ini menarik. Perbedaan signifikan di zaman Ayyubiyah madrasahnya adalah didirikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya sultan, bukan hanya pejabat, tapi orang kebanyakan. Tadi sampai pelayan, mantan budak, saudagar. Itu berlomba-lomba mendirikan madrasah. Nah, mau perpanjang kata tapi sudah habis waktunya. Nah, jadi di situ menarik ya. Wajar kalau kemudian muncul tokoh-tokoh penting yang lalu dengan izin Allah Ta'ala berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan ingat, pembebasan Masjid Al-Aqsa kata Dr. Majid Al-Kilani bukan Salahuddin Al-Ayyubi semata, tetapi satu generasi. Maka generasi ini bukanlah, jadi ingat, generasi itu pasti lahir dari proses yang panjang. Kalau di sini kan dikatakan ya 40-50 tahun, 50 tahun untuk menyiapkan generasi itu. Generasi yang pejabatnya, yang saudagarnya, yang rakyat jelatannya sama-sama peduli dengan pendidikan yang fondasinya bukan karena nyari dunia tapi nyari ridhoni Gusti Allah. Allah alam bisa begitu.